Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ruang Bos? Semoga kita semua sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Senang kembali menyapa Anda bersama saya Timur Arif Riyadi yang akan memandu acara Ruang Bos. Ruang bicaranya para bos yang edukatif, informatif, dan kreatif. Sahabat Ruang Bos, sebagaimana kita ketahui, pandemi tentunya melanda semua sektor dan khususnya di bidang perhotelan tentunya juga terdampak. Nah, saat ini kita sedang berada di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran dan telah hadir menemani kita Wedding Sales Manager Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran dengan Bapak Ferry Porungga. Apa kabar Mas Ferry? Baik Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Aktivitasnya gimana nih selama masa pandemi? Selama masa pandemi memang kita harus selalu menjaga kesehatan, itu yang nomor satu ya. Terus jangan lupa juga berolahraga setiap pagi, istirahat yang cukup. Seperti itu sih Mas Arif. Nah, itu tips tuh untuk sahabat Ruang Bos nih. Kita jaga imunitas tubuh dengan cara bahagia selalu dan sehat ya. Yes, itu pasti. Baik Mas Ferry, kita sekarang membahas topik bahasan kita nih tentang bisnis wedding di hotel nih. Nah, dari masa pandemi ini bisa diceritakan nggak sharing bagaimana sih sebetulnya dulu ketika awal pandemi bisnis wedding mungkin betul-betul tenggelam sampai sekarang itu seperti apa nih Mas Ferry? Nah, jadi sejak tahun 2020 ya, ketika pertama kali itu pandemi dimulai. Nah, memang di situ semua masih menerka-menerka akan seperti apakah wedding di bulan-bulan berikutnya sampai saat ini. Memang pertama kali keluar itu semua tuh masih belum bisa melakukan atau mengambil keputusan apapun untuk event-event wedding. Memang seiringnya berjalan baru keluar sedikit-sedikit prokes dari pemerintah ada, dari teman-teman WO juga ada. Kita saling komunikasi bagaimana cara yang aman, terus sesuai dengan kesehatan. Ya akhirnya lahirlah prokes-prokes yang berlaku sampai saat ini. Seperti itu Mas Arif. Tapi apakah animo dari masyarakat sendiri untuk menggunakan wedding di hotel itu cukup tinggi nggak? Untuk saat ini memang masih cukup tinggi ya, termasuk pun di tengah-tengah pandemi permintaan wedding tuh memang lumayan tinggi, walaupun untuk ukuran package-nya memang turun drastis. Itu memang lebih dikarenakan social distancing ya, yang sangat sangat diharuskan sekali. Di mana ruang yang awalnya itu bisa diisi 1.000 maka harus diturunkan menjadi 500 bahkan 300 orang. Jadi memang agak sedikit sulit kita menghitung alokasi ya kan. Dengan ruangan besar, jumlah orang sedikit, sebenarnya kan kos lebih besar juga tuh ya. Iya, betul. Di situ memang kita banyak sekali diskusi-diskusi dengan rekan-rekan vendor yang lain juga. Jadi mengakali bagaimana animo dari masyarakat untuk menggelar wedding di hotel, namun dengan berbagai protokol kesehatan tadi itu yang harus diakali ya dari pihak manajemen ya. Nah, sebetulnya dari aturan pemerintah sendiri nih khusus untuk di hotel dan untuk wedding, prokesnya itu secara rinci bisa dijelaskan nggak nih Mas Ferry harus seperti apa? Nah, jadi memang awal-awal prokes kali itu ya, yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah social distancing. Itu pertama kali, terus pembatasan jumlah orang di dalam ballroom. Itu ya social distancing itu. Itu yang pertama, habis itu baru body temperature. Nanti lanjut ke hand sanitizer di setiap titik. Setelah itu untuk saat ini berkembang lagi peduli lindungi. Jadi semua yang masuk hotel harus sudah mendownload aplikasi tersebut ya. Yes, betul. Harus sudah punya aplikasi Peduli Lindungi. Dan seandainya belum punya, maka mereka harus antigen 1 hari sebelumnya. Itu memang saat ini makin kesini itu prokes itu makin ketat. Itu demi memang kenyamanan semua tamu ya. Tamu, keluarga,
biar mereka benar-benar nyaman untuk mengikuti acara tersebut. Nyaman, aman, dan yang pastinya kita bisa terhindar dari COVID-19 gitu ya Mas Ferry ya. Itu betul. Baik Mas Ferry, tadi kalau Mas Ferry bicara sudah tentang bagaimana yang harus dilakukan oleh si calon pengantin untuk bisa wedding di hotel. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya sebetulnya tren seperti apa sih wedding yang dilakukan di hotel ini seperti apa? Masyarakat itu pengennya seperti apa? Nah, baik, untuk tren wedding saat ini memang semuanya lebih ke intimate ya. Jadi kadang ada klien yang datang memang hanya untuk matrimoni saja. Mereka hanya datang matrimoni dengan pembatasan tertentu. Nanti setelah itu catatan sipil. Resepsinya mereka untuk saat ini ada juga yang menghindari. Tapi kita memang punya juga beberapa paketan, terutama yang untuk keluarganya tidak berani makan di tempat, seperti itu. Jadi memang dengan paketan yang kita punya beberapa paketan ya, termasuk yang dine in dan yang take away. Untuk yang dine in itu memang kita lebih ke paketan set menu. Set menu itu nanti bisa Chinese set menu ataupun Western set menu. Seandainya klien tidak ingin ambil di antara kedua paketan tersebut, maka mereka bisa membuat paketan tersebut berbentuk hampers. Jadi tamu datang, isi buku tamu, nanti setelah itu namaste ke pengantin keluarga, langsung foto bareng, pulang. Dan pulangnya pun tidak boleh dine in, istilahnya mereka take away gitu. Betul, ya, hampers take away hampers yang tadi sekaligus dengan souvenir biasanya ya, seperti itu. Dan memang untuk saat ini wedding memang semuanya itu dibatasi untuk penggunaan alat-alat bersama ya. Seperti undangan. Semua hampir sudah menggunakan tuh barcode lah ya undangan itu. Jadi dia udah e-invitation. Jadi udah nggak sudah terlist, sudah nggak boleh lagi nyatat secara manual. Semua sudah tercatat secara online gitu ya. Ya, jadi dia cukup lihatkan barcode-nya, scan, nongol namanya, masuk, diantar ke meja. Sekarang seperti itu. Termasuk makanan pun akan seperti itu, set menu. Jadi dia duduk di table berapa, nanti kalau udah oke semuanya, masuk jam prosesi, baru prosesi pengantin, keluarga. Setelah itu baru makanan masuk. Seperti itu. Untuk paketan kita memang starting dari yang paling kecil, itu kita untuk 30 orang. 30 orang per package ya. 30 orang per package. Betul. Dan kelebihan package kita adalah dengan 30 orang, klien tetap dapat menggunakan ballroom. Jadi kita punya 2 ballroom di sini. Ada ballroom yang bisa di-skat jadi 5 ya. Namanya Lotus Sky Ballroom lantai 27. Dan ada juga Grand Ballroom lantai 5. Ke lantai 27 itu dia bisa di-skat menjadi 5. Dengan minimal package 30 orang, klien dapat menggunakan Lotus Sky Ballroom satu section. Di situ pasti akan lebih nyaman ya, dengan ceiling tinggi 7 meter. Ukuran perseginya itu 11 kali 24 meter, di mana sangat terjamin untuk social distancing. Jadi lebih lega, lebih luas, membuat pengantin dan tamunya juga nyaman gitu ya. Betul. Nah makanya siap-siap nih sahabat Ruang Bos nih. Kalau ada yang mau menikah, Grand Mercure Jakarta Kemayoran siap nampung ya. Betul, siap banget. Tapi kalau bicara tentang tren tadi memang sepertinya lebih intimate itu ya sebetulnya ya. Betul. Karena memang kita ada pembatasan sehingga yang diundang pun keluarga terdekat saja gitu ya Mas Ferry. Betul sekali. Baik Mas Ferry, sekarang mungkin terakhir tentang tips untuk si calon pengantin atau misalkan untuk pengunjungnya sendiri, apa yang harus mereka siapkan agar mereka bisa nyaman dan aman datang ke wedding di hotel? Untuk tips tamu ya, biasanya tips-tips ini akan kita sampaikan kepada calon pengantin itu di 2 minggu sebelum hari H, yaitu pada saat technical meeting. Di mana pada saat technical meeting kita akan berada di situ bersama dengan 2 mempelai itu ya, mama papa mereka. Di situ kita sudah sampaikan semua untuk prokes yang berharap akan disampaikan ke keluarga mereka yang diundang. Memang untuk saat ini untuk semua tamu
undangan itu wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Itu yang pertama. Setelah itu nanti mereka harus lolos body temperatur. Ya, itu yang kedua. Nanti yang ketiga harus wajib masker. Nanti setelah itu baru masuk ke atas. Di situ tes lagi body temperatur. Jadi berlapis-lapis ya. Belum lagi hand sanitizer pasti ada di mana-mana gitu ya Mas. Hand sanitizer ada. Tersebar di mana-mana. Ya, pasti. Dan semua udah touchless juga ya. Jadi enak ya, nggak perlu dipencet-pencet untuk hand sanitizernya. Wah, yang pasti nyaman, aman, dan physical distancing itu udah pasti terjaga gitu ya. Betul. Memang sih terlihatnya agak sedikit kaku dan strict ya. Tapi memang demi kenyamanan juga betul. Itu juga permintaan dari semuanya. Banyak juga orang tua dari pengantin itu bertanya tuh, bagaimana dengan tingkat keamanan di Grand Mercure Kemayoran? Kita pasti dengan bangga ya kan. Kita hotel sudah all safe dari sejak tahun kemarin. Itu kita udah all safe semua. Untuk saat ini semua karyawan juga sudah vaksin 2 kali semua. Wah, mantap. Betul. Jadi ya semua bisa dibilang sehat lah ya. Seperti itu sih. Apalagi mungkin sahabat Ruang Bos perlu diketahui Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran ini juga salah satu termasuk dari satu dari sekian hotel yang masuk hotel repatriasi gitu ya. Betul. Mas Ferry ya. Bisa dijelasin sedikit nggak sebetulnya apa sih keunggulan hotel repatriasi ini gitu sehingga masyarakat tuh harusnya lebih nyaman dan enak nih datang ke Hotel Grand Mercure. Ya, baik. Jadi untuk hotel repatriasi sebenarnya ada beberapa hotel berbintang juga di luar sana yang memang mereka mengambil bisnis repatriasi ini. Untuk repatriasi sendiri sebenarnya itu khusus untuk tamu kedatangan dari luar negeri, di mana mereka sebelum terbang ke Indonesia itu mereka sudah dipastikan negatif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum mereka keluar bandara, mereka akan melakukan PCR pertama di bandara. Dan itu juga harus dipastikan negatif. Setelah semuanya dipastikan negatif, baru mereka kita bawa ke sini untuk PCR keduanya di hari ke-7. Berlapis-lapis jadi ya. Sebenarnya hotel repatriasi itu hotel yang benar-benar secure ya, benar-benar aman karena dia ketat sekali. Di sini juga ada dilengkapi dengan nakes khusus yang selalu mengawasi ya. Selama perjalanan dari awal pandemi sampai saat ini kita belum pernah menemukan sih ya sampai saat ini ya, alhamdulillah. Kalau untuk kasus-kasus negatif minim pokoknya ya, Mas. Ya, kalau sepengetahuan saya memang nggak ada ya. Siap. Dan jadi untuk MICE pun begitu dibuka memang banyak juga orang tanya, ini hotel repatriasi ya. Nah, kita harus jawab jujur, tapi kita harus education juga. Informasi yang benar dan tepat. Betul. Jadi tamu repatriasi itu dia tidak akan sama floor dengan tamu umumnya. Dia punya floor sendiri. Dan dia tidak boleh keluar kamar. Makanan online pun tidak boleh masuk ke kamarnya. Jadi dia kalau pengen pesan makan ya harus room service, kalau enggak ya udah makan yang udah didapat dari paket. Nah, seperti itu Mas Arief. Dan yang pasti hotel repatriasi itu bukan hotel isolasi mandiri ya, seperti yang lain gitu ya. Betul. Ini khusus untuk orang-orang sehat yang kebanyakan ekspatriat yang tentunya sudah berlapis-lapis tadi itu ya. Betul. Pemeriksaan COVID-nya gitu. Betul. Baik, Mas Ferry. Ini yang terakhir untuk harapan sendiri nih dari Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran untuk bisnis wedding di Indonesia seperti apa? Harapan Grand Mercure ya khususnya dan hotel-hotel lain pada umumnya ya pasti ingin bisnis wedding kembali ke tahun-tahun sebelum pandemi. Memang belakangan ini juga beredar isu-isu di media online. Saya sempat baca juga itu berita menggembirakan ya. Di mana di situ disebutkan bahwa wedding berskala besar akan diperbolehkan kembali.
Wah. Nah, itu memang Kabar baik nih ya sebetulnya ya, ya bagi pasti. semua elemen ya. Betul, bukan buat BMJK aja, tapi buat Oke. semua hotel pasti itu Betul, ya. betul. Memang di situ belum dibuatkan peraturan secara khusus ya, mungkin sedang digodok juga. Tapi isu itu udah keluar, udah menjadi apa namanya, isu-isu ya Sudah- di seputaran hotel lah ya. Oke, Jadi kita pun dengan mendengar isu tersebut, kita akan memprepare wedding package khusus untuk menyambut isu tersebut. Oke, siap, siap. Tapi kalau melihat data, isu tersebut kemungkinan benar ya. Karena permintaan wedding dengan jumlah yang normal itu sudah ada lagi di tahun 2022 sorry. Oke, siap. Nah, itu udah mulai tuh untuk 600, untuk 800 udah mulai pada tanya-tanya. Semakin kapasitas semakin membesar gitu ya. Iya, Siap, siap. betul. Oke. Gimana nih untuk 800 orang bisa nggak di GMJK? Nah, tapi memang kita tetap harus ikuti prokes yang ada saat ini dulu sampai itu menjadi resmi. Baik. Ini tentunya kabar gembira tidak hanya khusus untuk bisnis hotel saja, tapi juga masyarakat nih Mas Ferry. Karena kan kita Betul. semua juga kalau ingin ada timur, kalau kita ingin pernikahan tuh biasanya inginnya rame-rame gitu ya. Betul, Dan Mas mudah-mudahan saja kasus COVID makin menurun, pemerintah juga semakin bisa melonggarkan sehingga semua nih bisnis bisa berjalan dengan baik, lancar dan aman. Gitu ya Mas Ferry ya. Betul. Baik Mas Ferry, ini kayaknya perbincangan makin hangat, semakin malam. Tapi sayangnya waktu juga nih yang membatasi perbincangan kita nih. Iya. Baik sahabat Ruang Bos, semoga perbincangan kita kali ini membawa manfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube channel Ruang Bos. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Ruang Bos dan narasumber spesial saya Bapak Ferry Porungga pamit undur diri. Salam sehat selalu dan Ruang Bos. Oke, Bos.